Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah persamaan diferensial parsial. Kali ini kita memasuki subbab persamaan panas satu dimensi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana penurunan dari persamaan panas satu dimensi. Rumusan masalahnya, misalkan terdapat batang yang dapat menghantarkan panas. Nah, batang ini ya bisa besi, ya bisa baja ataupun logam-logam yang lainnya yang dapat menghantarkan panas. Batang tersebut homogen dengan panjang L. Nah, ini kita panjangnya L dengan luas melintang sebesar A. Nah, luas melintangnya sebesar A. Bahan dibalut dengan bahan penyekat atau isolator sehingga tidak ada energi panas penyekat mengalir keluar dalam arah Y dan Z. Nah, jadi ini kan kalau sebenarnya karena dia itu dimensinya 3 ya. Batang ini dimensinya 3, punya panjang, punya lebar, punya tinggi gitu ya. Tetapi batang ini tadi diisolasi. Maka tidak ada penyebaran ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, adanya dia ke depan dan ke belakang. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, temperatur atau suhu didefinisikan sebagai jumlah energi panas per unit volume. Temperatur batang pada posisi ke X dan pada waktu ke T dimisalkan UX, T. Nah, ini tadi pertama ada definisi suhu atau temperatur, yaitu sama aja energi panas ya. Jadi dia sama aja energi panas per unit volume. Energi panas per unit volume itu sebagai temperatur. Lalu kita itu mau mencari temperaturnya tadi ya. Temperatur pada posisi ke X, pada waktu ke T itu kita simbolkan UX, T. Jadi suhu itu ya bergantung posisinya di mana, otomatis di ujung sama di tengah kan berbeda. Dan bergantung pula dengan waktu. Nah, semakin berjalan waktu mungkin panasnya semakin berkurang atau seperti apa. Nah, asumsikan pada waktu T sama dengan 0, batang memiliki temperatur awal UX, 0 pada setiap posisi X. Nah, jadi di sini diasumsikan bahwa suhu awalnya itu diketahui. Jadi ini satu batang ini suhunya awalnya di setiap posisi itu diketahui. Waktu T sama dengan 0. Ya. Lalu dan pada ujung-ujung batang dipertahankan pada temperatur yang tetap yaitu U 0, T sama dengan U L, T sama dengan 0 untuk setiap saat. Nah, ada tambahan. Jadi tadi kondisi awalnya ini semuanya juga diketahui ya. Kondisi awalnya di setiap tempat. Dan selanjutnya di ujung-ujung sini ini dipertahankan suhunya tetap 0. Jadi mau T berapapun gitu ya, mau T berapapun ini tetap 0. Misalkan ini dihubungkan dengan pendingin misalkan gitu ya. Maka di ujung-ujungnya itu temperaturnya tetap terus 0. Oke. Selanjutnya temperatur saat T lebih besar dari 0 ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi kalau kita lihat, kita visualisasikan, kita gambarkan gitu ya. Ini sumbu X ya, sumbu X ini posisinya tadi ya, posisi batangnya tadi di mana? Nah, sepanjang batang ini kan dia dari 0 sampai ke L ya. Lalu ini T ya, ini T karena dia tadi bergantung terhadap waktu. Nah, ini bergantung terhadap waktu, maka di sini ada T. Nah, T itu dia bergantung terhadap waktu. Nah,
Maka di sini X, ini T. Untuk T yang berjalan dari 0 sampai berapa. Lalu ketinggiannya, sumbu ke atasnya itu kita definisikan sebagai U. U tadi temperatur. Nah ini ya, kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Tadi di awal diketahui bahwa sepanjang X itu suhunya diketahui. Maka temperatur awal U X sama dengan 0 sepanjang saat T sama dengan 0. Ya tadi, maka kondisi awalnya itu diketahui saat T sama dengan 0 sepanjang itu diketahui. Maka tingginya sudah diketahui, suhunya, U-nya sudah diketahui kan gitu. Maka di sini sudah bisa kita gambarkan gitu ya. Saat T sama dengan 0 itu suhunya sudah diketahui, maka bisa kita gambarkan sebagai garis di sini. Nah, selanjutnya sudah diketahui juga untuk T sama dengan 0 ya, untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan L, suhunya itu sama dengan 0. Nah, sepanjang garis ini suhunya juga sudah diketahui ya. Nah, sepanjang garis ini juga sudah diketahui untuk X sama dengan 0 sama X sama dengan L sudah diketahui suhunya sama dengan 0 untuk setiap waktu. Maka sampai T berapapun ini tetap 0. Oke. Lalu pertanyaannya, bagaimana temperatur pada setiap posisi X untuk T lebih besar dari 0? Oke, untuk T sama dengan 0 ya sudah diketahui di sini. Nah, tapi kalau misalkan di sini ya berarti saat X-nya sekian, ya, T-nya sekian, di sini berapa ketinggiannya atau suhunya? Ya, atau misalkan di sini. Nah, di sini itu saat T-nya sekian, X-nya sekian, berapa tingginya, berapa suhunya atau temperaturnya. Ya, jadi ini tadi sudah diketahui untuk di kondisi awalnya gitu ya. Tapi untuk T selanjutnya itu belum diketahui. T sama dengan 1, 2, 3, 4, dan belum diketahui. Kecuali tadi ya yang di ujung-ujungnya saja. Tapi kalau yang di tengah ini, untuk T sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dia belum diketahui. Nah, gitu. Ya, tahu ya permasalahannya. Bagaimana kita menentukan temperatur atau suhu dari batang ini tadi di sepanjang posisinya X tadi, di sepanjang posisi X, tapi untuk T yang lebih besar dari 0. Apa yang sudah diketahui? Yang sudah diketahui di ujung-ujungnya sini dipertahankan suhunya 0. Lalu selanjutnya saat T sama dengan 0, awalnya sepanjang batang ini juga sudah diketahui temperaturnya. Oke, gitu ya. Masalah kita yang akan kita selesaikan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana model matematikanya? Oke, perbedaan temperatur sepanjang batang menyebabkan panas mengalir dari daerah yang panas ke dingin. Nah, ini kalau kalian belajar fisika sudah sangat paham ya, bahwa panas itu mengalir dari daerah temperatur itu tadi ya, mengalir dari yang panas ke dingin. Bila kita definisikan aliran panas sebagai Qx, T. Aliran panas, ingat ya, kalau panas di sini itu panas itu energi. Ya, panas itu energi kalau kalian ingat di fisika. Sebagai jumlah energi panas per satuan waktu yang mengalir melalui batang X pada posisi T. Nah, sekali lagi ini diperhatikan, kita punya definisi yang baru,
yaitu Qx, T sebagai jumlah energi panas per satuan waktu yang mengalir melalui batang pada posisi X waktu ke T. Nah, itu ya, jadi energi panas, kita punya posisi ke X, energi panas yang mengalir ya pada posisi ke X waktu ke T. Nah, ini kalau kita visualisasikan, kita punya delta X ya. Kita punya delta X, nah ini batang besinya, ketebalannya itu sebesar delta X. Oke, ambil potongan kecil dari batang dengan lebar delta X seperti gambar di atas. Maaf ya, ini harusnya delta X ini. Ini delta X seperti gambar di atas. Nah, ini kita punya batangnya tadi kita ambil sepotong gitu ya, sebesar delta X. Maka energi yang masuk akan sama dengan energi yang keluar ditambah energi yang diserap batang tersebut. Oke, paham ya? Ini hukum kekekalan energi. Kalau sudah tahu, energi itu tidak akan pernah hilang, tapi cuma berubah bentuk, gitu ya. Di sini energi yang masuk sama dengan energi yang keluar ditambah energi yang diserap batang tersebut. Gitu. Oke? Nah, sekarang energinya masuk itu berarti sebesar Q X, T dikali delta T. Nah, energi yang masuknya itu Q X, T dikali delta T. Oke, tadi Q tadi kan jumlah energi panas per satuan waktu. Nah, ya kan? Jumlah energi panas per satuan waktu. Berarti kalau yang masuk berapa? Yang masuk ya, jadi ini kayak apa ya, kecepatan kan sebenarnya Qx, T itu sama aja kecepatan panas yang mengalir ya, kecepatan panas yang mengalir. Kalau yang masuk berarti berapa? Ya sama aja kecepatannya tadi dikali sama delta T atau waktu ya kan, kecepatan kali waktu. Kalau energi yang keluar gimana? Nah, kalau energi yang keluar itu berarti posisinya sekarang bukan di X lagi. Ya, kalau X itu kan di sini ya. Sekarang posisinya di X plus delta X. Nah, X plus delta X di koma. Nah, waktunya juga sudah bertambah sebesar delta T. Maka T plus delta T dikali delta T. Paham ya? Kita ulangi bahwa jumlah energi ya berarti sama aja kecepatan energinya tadi dikali waktu. Untuk yang masuk berarti Qx, T kali delta T. Yang keluar berarti X dan T-nya bertambah, yaitu sebesar delta X dan delta T. Maka di sini Qx plus delta X, T plus delta T kali delta T. Oke. Selanjutnya energi masuk tadi sama aja energi keluar ditambah energi yang diserap. Energi masuk, yang keluar ditambah yang diserap, ini berdasarkan hukum kekekalan energi. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada fakta bahwa energi yang diserap adalah proporsional terhadap perubahan temperatur dikali dengan panjang potongan melintang. Nah, ini ya, hukum fisika lagi. Energi yang diserap, nah tadi kan sebenarnya kita sudah ada ya, energi masuk, energi keluar. Nah, sekarang ya, energi masuk, energi keluar. Nah, sekarang energi yang diserap ngitungnya seperti apa? Nah, kita pakai fakta bahwa energi yang diserap adalah proporsional terhadap perubahan temperatur. Ya, jadi perubahan temperatur kita kali dengan panjang potongan melintang.
Nah, ini dipahami aja di fisika ya, bahwa tapi di logika sebenarnya masuk juga ya. Energi yang diserap itu proporsional terhadap perubahan temperatur. Tadi ini ke sini perubahannya berapa? Dikali dengan panjang potongan melintang tadi. Sebenarnya logis juga. Oke, kalau kita tulis gimana? Proporsional. Nah, berarti ini kita kalikan suatu K gitu ya. Perubahan temperatur. Nah, perubahan temperatur ya berarti UX plus delta X ditambah T plus delta T. Dikurangi UX, T. Paham ya? Ini yang setelahnya itu kan berarti yang setelah ditambah delta X, delta T. Sebelumnya ya UX, T. Oke, berarti sekarang tinggal kita substitusikan ke fakta bahwa energi masuk sama dengan energi keluar ditambah energi yang diserap. Masuk, keluar, diserap, kita sudah dapat rumusnya. Maka tinggal kita substitusikan di sini. Qx, T sama dengan Qx plus delta X, T plus delta T dikalikan dengan delta T dikalikan dengan K, yang diserap ya, UX plus delta X, T plus delta T min UX, T nanti dikali delta X. Tuh. Lalu sekarang kita pindah ruas. Nah, kita pindah ruas yang Q ya. Ini Q-nya kita pindah ruas ke kiri ya. Ini kita pindah ruas ke kiri. Maka jadi Qx, T ya, kali delta T dikurangi Qx, X plus delta X plus T plus delta T. Kita pindah ke kiri. Yang ini. Yang K tetap di sini. Oke, selanjutnya kedua ruas ya. Kedua ruas kita bagi ya. Sebentar. Ini tinggal dikali silang aja ya. Sebentar. Ini tadi kan kita pindah ke kiri ya. Nah, kita pindah ke kiri. Terus ini kan ada delta X-nya ya. Nah, ini berarti sama dengannya nanti di sini. Ini di sini ada delta X-nya, di sini ada delta T, di sini ada delta X. Terus tinggal kita kali silang saja gitu ya. Delta T-nya dikalikan ke sini, delta X-nya kali ke sini. Maka kita dapat ini. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Kalau potongan melintangnya tadi itu sangat kecil, ya. Potongan melintangnya itu sangat kecil, waktunya juga sangat kecil. Nah, kalau di matematik itu menuliskannya delta X mendekati 0, delta T juga mendekati 0. Maka diperoleh ini. Oke, masih ingat ya definisi dari turunan, ya kan? Dari definisi dari turunan itu sama aja. Limit, ya kan? Limit X mendekati atau bisa jadi delta X atau H ya. H mendekati 0, Fx plus H, ya, min Fx per H. Ini kan definisi turunan tuh. Nah ini kan kalau kita limitkan, limit delta X mendekati 0, nah ini kan Q, X plus delta X, T plus delta T, ya kan, min Qx X, T per delta X. Jadi ini kan kebalik ya. Karena kebalik ya ini dikalikan dengan min. Nah, ini tadi kalau definisi turunan biasa. Kalau turunan parsial, ya ini. Kalau dia pernya per delta X, berarti ini diturunkan parsial terhadap X. Nah, kalau yang ini, delta T berarti diturunkan parsial terhadap T. Maka kita dapat min do Q do X sama dengan K1 do U do T. Oke, dapat ya? Dari penurunan tadi, energi yang masuk, keluar, tambah diserap, kita jabarkan ini, kita limitkan delta X, delta, ternyata kita dapat turunan parsial. Min do Q do X sama dengan K do U do T. Karena persamaan 10 terdiri dari dua variabel terikat dan juga dua variabel tak bebas, maka perlu dicari hubungan antara Q dan U.
Paham ya? Ini kan variabel bebasnya ada 2, X dan T. Variabel terikatnya Q dan U. Nah, sekarang kita cari kaitannya, hubungannya antara Q dan U itu apa. Supaya nanti variabelnya tinggal dengan variabel tak bebasnya hanya dengan U saja atau hanya dengan Q saja. Kan gitu. Nah, ini akan kita cari hubungan antara Q dan U. Nah, cara mencari hubungan antara Q dan U tadi, kita menggunakan 2 prinsip aliran panas. Sebentar. Nah, prinsip aliran panas tadi, yang pertama, bila ada perbedaan temperatur, maka panas mengalir dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Ini jelas ya. Kalau ada perbedaan temperatur atau suhu, maka ada panas. Pak, ingat ya, kalau panas kita ngomong panas itu berarti energi. Ya, kita ngomong panas itu berarti energi. Energi yang mengalir dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Yang kedua, arus panas adalah proporsional terhadap perubahan temperatur persatuan per jam. Jadi, arus panasnya tadi itu akan proporsional terhadap perubahan temperatur persatuan panjang. Oke. Prinsip di atas secara matematik dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan min alfa do U do X. Nah, ini ya. Persamaan 11 dikenal sebagai hukum Fourier tentang konduksi panas. Jadi ini langsung kita pakai saja bahwa kita punya fakta, kita punya hukum Fourier tentang konduksi panas, Q sama dengan min alfa do U do X. Ya sudah, tinggal kita substitusikan ke Q kita tadi. Nah, Q tadi kan rumusnya yang kiri tadi kan do Q do X ya, do Q do X. Nah, maka bisa kita tuliskan Q-nya diganti min alfa do U do X. Nah, min alfa do U do X. Nah, ini min ketemu min dia jadi plus ya, berarti tinggal alfa. Ini kalau kita tulis lengkapnya ya. Jadi alfa do kuadrat U do X kuadrat. Nah, gitu kan. Sama dengan K1 do U do T. Nah, sekarang alfanya dipindah ke kiri gitu ya, maka jadi K1 alfa. Nah, maka bisa kita tuliskan ke bentuk terakhir kita min do kuadrat U do X kuadrat sama dengan K do U do T. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan panas satu dimensi. Nah, kita sudah menurunkan ya. Jadi kalian nggak langsung memakai rumus persamaan panas itu ini. Enggak. Kita coba turunkan dari masalah realnya dan seterusnya. Oh, kita dapat persamaan panas seperti ini. Oke. Nah, ini ya persamaan panas satu dimensi. Oke. Sekarang bagaimana kalau persamaan panas dua dimensi? Nah, kalau dua dimensi itu berarti kita bicaranya suatu plat besi. Ya, kita punya plat besi ya, punya plat besi yang di sini misalkan bentuknya persegi panjang, kirinya A, kanannya B, C sampai D. Ya, A, B, C dan D. Oke. Diasumsikan bagian atas dan bawah plat besi diisolasi sempurna sehingga panas hanya merambat pada X dan Y. Perubahan terhadap waktu, maka UX, Y, T dan persamaannya sebagai berikut. Nah, jadi kalau ini kita bicaranya dua dimensi, maka si plat tadi itu diisolasi atas dan bawahnya. Akibatnya, panas itu hanya mengalir di sepanjang sumbu X maupun sepanjang
sumbu Y. Ya, maka ini kita bicara dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka persamaan panas satu dimensi tadi bisa kita kembangkan menjadi dua dimensi. Nah, bentuknya jadi ini. Do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan K1 do U do T. Nah, sama dengan K1 do U do T. Oke, ya dapat yang persamaan panas dua dimensi. Nah, selanjutnya, ya sekalian ya. Nanti kalau persamaan panas tiga dimensi gimana? Ya, persamaan panas tiga dimensi ya tinggal kita kembangkan jadi do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat ditambah do kuadrat U do Z kuadrat sama dengan K1 do U do T. Jadi nanti kita bicara ya sudah full ya. Dia punya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, selanjutnya tentang operator Laplace. Nah, ini bacanya nabla ya. Nabla kuadrat disebut operator Laplace dengan definisi nabla kuadrat sama dengan do kuadrat U do X kuadrat I ditambah do kuadrat do Y kuadrat C. Nah, ini apa? Berarti bentuknya suatu vektor. Nah, jadi nabla ini sebenarnya dia suatu vektor. Ya, ini I plus J, ya kan, vektor. Dalam keadaan stasioner atau stabil, di mana suhu tidak bergantung terhadap waktu, maka do U do T sama dengan 0. Sehingga diperoleh nabla kuadrat U sama dengan do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 0. Persamaan ini disebut sebagai persamaan Laplace. Nah, kalian sekarang sudah kenal ya persamaan Laplace. Nah, ini nanti sering kita pakai. Jadi persamaan Laplace itu apa? Persamaan Laplace itu diperoleh dari persamaan panas dua dimensi. Dua dimensi yang dia tidak bergantung terhadap waktu. Artinya keadaan stasioner. Maka do U do T-nya sama dengan 0. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan Laplace. Nah, yang depan ini tadi penulisan saja ya. Jadi kamu boleh pakai yang ini, boleh juga pakai operator Laplace di sini dalam artian. Operator Laplace tadi ini ya, vektor. Jadi tinggal kita kenakan terhadap U. Nah, ya, maka jadi vektor dikalikan dengan suatu konstanta U, maka jadi do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat. Itu kita kenal persamaan Laplace. Nah, sekarang gimana jika di dalam plat terdapat sumber panas diperoleh persamaan panas non homogen. Nah, jadi sekarang di dalam platnya tadi, misalkan di tengah ini diberikan sumber panas. Nah, sumber panasnya tadi itu ini R. Nah, di sini R. Di ini kan do U do T sama dengan ini persamaan persamaan panas tadi K nabla kuadrat U Rx, T atau kalau nablanya kita jabarkan jadi ini do kuadrat U do X kuadrat plus do kuadrat U do Y kuadrat ditambah Rx, Y. Nah, itu ya. Jadi kalau platnya tadi kita beri sumber panas yaitu di Rx, Y, T. Nah, itu maka persamaan kita jadi do U do T sama dengan K do kuadrat U do X kuadrat plus do kuadrat U do Y kuadrat ditambah ya Rx, Y, T. Nah, ini ketambahan sumber panasnya. Dalam keadaan stasioner, maka diperoleh persamaan Poisson, yaitu, nah ini ya, persamaan Poisson. Jadi, ini kita punya 3 istilah baru ya. Tadi kamu ada persamaan panas ya. Terus di sini tadi ini kita tuliskan ya jadi do U do T. Nah, yang ini jadi persamaan panas non homogen karena ada sumber panasnya.
Nah, kalau yang ini kita punya persamaan Poisson. Nah, persamaan Poisson itu berarti yang dia stasioner ya. Persamaan panas non homogen tapi dia stasioner. Nah, ini ya, ada 3 rumus ini dipahami ya. Karena nanti akan sering kita pakai ya, persamaan Laplace, persamaan panas non homogen maupun persamaan Poisson ini sering kita pakai. Nanti akan kita cari solusi ya, kita cari solusi dari 3 persamaan ini. Jadi kamu harus tahu basicnya dulu. Persamaan itu asalnya dari mana gitu ya, jangan langsung dipakai. Kita sudah mencari asal usulnya, oh persamaan dari ini tadi penurunannya sudah ada, nanti kita mau akan cari solusinya. Jadi supaya nanti bisa kita kembalikan lagi gitu ya. Oh, persamaan panas non homogen. Oh, itu berarti asalnya dari suatu lempengan besi yang ada sumber panasnya. Suhunya nanti kita bisa mengetahui di setiap tempat. Nah, seperti itu. Oke, selesai ya materi kita tentang persamaan panas. Nah, sekali lagi dipahami dengan baik-baik bagaimana penurunan persamaan panas ini ya. Baik 1 dimensi, 2 dimensi, atau bisa kita kembangkan jadi 3 dimensi. Dan ketiga persamaan yang kita temukan di akhir ini. Nah, ini penting bagi kalian karena nanti setelah ini akan kita bahas bagaimana mencari solusi dari persamaan-persamaan ini. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.